kebijakan ya mungkin ya? Ya kalau dari saran saya sih, Heeh. ya kalau bahasa sederhananya, kita dilahirkan di Indonesia, Mhm. seburuk dan selelah apapun, ya selalu ingat bahwa jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia sih. Indonesia. Nah, boleh sedikit kita masuk ke kasus itu, Kang, gitu ya. Kalau waktu angkatan Akang gitu ya, ngelihat aja angkatan Akang gitu ya, seangkatan gitu. Ini kita ngomong angkatan aja ya? Angkatan ya, angkatan Nggak Akang ngeliat ini. yang umum Nggak ya? ngelihat yang umum gitu, karena Heeh. terlalu besar lingkupnya. Betul. Angkatan Akang, banyak nggak yang akhirnya mereka menetap di negara mereka? Sampai saat ini belum ada informasinya sama sekali. Belum ada informasi. Berarti termasuk teman-teman saya yang di kementerian ya. Iya. Kan jadi dalam satu batch, bukan batch ya. Jadi kalau sebelum ngelakuin perkuliahan, itu dari LPDP kita harus ngelakuin yang namanya persiapan keberangkatan. Oke. PK disebutnya PK. Nah kalau di PK saya itu sampai saat ini sih belum ada isu-isu negatif seperti itu yang nggak mau balik lagi ke Indonesia. Nah mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan balik ke Indonesia. Balik lagi ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Oke, soalnya kan kemarin rame mungkin ya yang baru-baru gitu ya, mereka nggak mau balik gitu ya. Berarti itu harus membalikan semua biayanya. Iya, setahu saya sih harus mengembalikan ya. semua biayanya. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih Kang pernyataan secara misal bermaterai gitu yang menyatakan ketika memang sudah dibiayai dan sudah menempuh pendidikan itu harus balik ke Indonesia? Ada Komitmen untuk balik ke Indonesia. Oh, berarti memang sudah ada sebenarnya. Ada. Kan bahkan kalau setahu saya tuh untuk esai itu kan ada esai. Iya. Kalau kita bikin nanti kita mungkin masuk ke situ ya proses pendaftarannya. Kan jadi di esai LPDP itu kan juga ada kontribusi untuk negeri namanya kan. Bukan untuk negara lain, tapi kontribusi untuk negeri kita sendiri. Nah itu kita juga kan harus buat komitmen untuk kembali ke Indonesia. Untuk orang-orang yang kuliah di luar negeri, itu komitmen kembali ke Indonesia itu setahu saya ada. Ada. Ditandatangani itu ya? Setahu saya ditandatangani. Setahu saya. Oke. Tapi mungkin nanti itu bisa menjadi catatan gitu ya, apakah teman-teman yang LPDP ini bisa lebih diawasi kembali gitu ya, itu sesuai nanti kebijakannya mungkin ya. Kalau dari saran saya sih, ya kalau bahasa sederhananya, kita dilahirkan di Indonesia, seburuk dan selelah apapun, ya selalu ingat bahwa jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia sih. Indonesia. Seburuk apapun, karena kita bagian dari orang-orang yang akan merubah Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Lebih baik ke depannya ya. Bisa diingat untuk teman-teman yang mau siap mempersiapkan. Jadi ketika mempersiapkan LPDP gitu, jangan cuma mempersiapkan persyaratan harus lulus, tapi komitmen juga gitu ya Kang ya. Dari awal nanti saya akan kembali ke sini untuk membawa perubahan gitu yang lebih baik. Oke Kang, tadi udah spill dikit masalah pendaftaran gitu ya. Teman-teman mungkin masih bingung masalah pendaftaran. Gimana sih Kang proses pendaftarannya? Kalau LPDP tuh ada tiga tahap ya. Iya. Yang pertama itu ada seleksi administrasi. Yang kedua itu ada seleksi bakat scholastik atau lebih mudahnya tes akademik kali ya. Oke, tes akademik. Yang ketiga itu adalah seleksi substansi atau tes wawancara. Nah, ini saling berkesinambungan nih, terutama seleksi administrasi dan seleksi substansi. Seleksi administrasi itu kan kita kayak ngisi biodata diri lah ya. Biodata diri, terus kalau nggak salah ngisi tentang kelemahan dan kelebihan kita. Nah, termasuk yang terakhir tuh esai. Ini yang paling penting nih, yang mau saya garis bawain adalah esai. Nah, banyak orang yang mungkin gagal ya di LPDP itu karena esainya. Kenapa? Karena esainya ini itu mencakup 50% dari kelulusan. Kalau menurut saya 50%. Kenapa sih harus mencakup 50% dari kelulusan? Karena di dalam esai tersebut kita harus menjelaskan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Terus kontribusi yang mau kita lakukan untuk daerah kita. Sederhananya daerah kita ya. Sebenarnya luas, apakah mau Indonesia juga bisa. Kalau saya nyebutnya daerah kita sendiri ya. Daerah kita sendiri. Terus relasi antara jurusan dan yang tadi nih, yang pertama nih, yang kedua nih, yang masalah yang ingin kita selesaikan ini, sama yang ketiga ini, yang keempat ini, visi kita untuk Indonesia ke depan apa tuh? Dan akan ada di posisi apa kita di masa depan? Namanya proyeksi kan, namanya manusia bisa berencana kan? Iya betul. Urusan terakhir itu kan masalah urusan Tuhan, kita nggak bisa mencampuri kan? Nah, yang saya ini tuh penting
untuk persiapan ya untuk orang-orang yang mau ikut LPDP. Jadi antara kesesuaian minat kita dalam jurusan kuliah Betul. terhadap masalah yang ingin kita selesaikan itu harus correlate, harus berkorelasi. Oke. Jadi nggak bisa yang cuman dia berdiri sendiri jurusannya misalkan perencanaan kota, tapi ngomonginnya kesehatan. Kurang nyambung. Iya, Biasanya kan kalau yang namanya perencanaan kota itu nyangkut dengan infrastruktur kota, Infrastruktur. segala macam di dalamnya gitu kan. Nah itu harus nyambung nih antara misalkan kita mau ngambil di salah satu universitas jurusannya A, tapi tiba-tiba kita ingin menyelesaikannya itu di Z gitu kan, Iya. kan nggak nyambung. Harusnya jurusan kita ini nyambung sama SI. prodi A ini nih. Prodi juga. Jadi antara kampus, jurusan, sama masalah yang diselesaikan tuh nyambung semua. Nah kan, dan kita tuh harus nge-defense pada pernyataan kita di esai tersebut bahwa kenapa kita memilih kampus A gitu ya. Itu harus bisa dijelaskan dan kalau bisa kita bisa bandingkan. Jadi kita makanya saya tadi bilang di awal yang tentang tadi tes CPNS ya, kita masuknya ke tes LPDP, preparation well in advance, persiapan dari jauh-jauh hari. Nah itu tuh kita harus ngebandingin kenapa apa perbedaan, misalkan contoh sederhana ya, apa perbedaan jurusan MPKP di UI dengan MPKP di UGM misalkan. Itu kan beda. Kalau di UI itu kekhususannya ekonomi, kalau di UGM itu kan kekhususannya ke sosial politik setahu saya. Nah, hal-hal seperti ini aja tuh kita harus bisa nge-defense di esai. Esai itu mencakup hampir 50% kelulusan menurut saya. Karena ini akan ada korelasinya dengan seleksi substansi. Di wawancara, itu esai akan ditanya secara detail oleh pewawancaranya. Kenapa kita bikin esai seperti itu? Sebenarnya nyambung apa enggak? Ada benefit apa untuk Indonesia ke depan atau untuk daerah kita? Itu semua harus dijelasin di situ. Dan itu harus berkorelasi satu sama lain, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah ini harus jadi tips and trick penting tuh tentang esai. Banyak orang yang gagal karena esainya dibuat mungkin kurang persiapan. Nggak relevan juga gitu ya. Iya, Jurusannya, pilihannya gitu ya. Oke, berarti esai gitu ya Kang ya. Esai gitu. Nah, Kang kendala di Akang deh dari Akang pribadi di antara 3 itu di mana? Kalau saya tuh emang paling sulit tuh menentukan topik esai. Topik esai. Karena misalnya gini nih, kita punya masalah di kepala kita A nih, di daerah tersebut, di daerah A gitu. Tapi kita mau nyocokin kampus mana yang cocok ya? Iya. Itu baru kampus. Tapi prodi mana yang cocok ya? Itu kan berarti kan butuh observasi yang mendalam kan. Bukan hanya cuma kita baca, oh UI nomor 1 di Indonesia, tapi ternyata di jurusan UI gak ada yang relevan sama masalah yang mau kita selesaikan. Nah itu tuh sulit. Jadi orang banyak yang kesulitan tuh, termasuk dari cerita-cerita teman saya, menentukan masalah dengan prodi itu suka agak sulit ya. Jadi relevansinya gitu ya, karena kita harus observasi, nggak bisa cuman baca sekilas udah selesai ya. Namanya beasiswa yang diincar sama jutaan atau ratusan ribu orang gitu, ratusan jutaan orang, pasti kan kita saingannya juga banyak ya. Banyak, betul. Sekelebat lewat yang tadi pakai sistem SKS, sistem ngebut semalam itu nggak bisa ya. Kita harus persiapan dari jauh-jauh hari. Harus disiapkan gitu ya. Oke Kang, mungkin ada lagi untuk pendamping Kang. Kira-kira dari pihak LPDP tuh menyiapin gak sih pendamping atau tutor gitu ya untuk si kita ini calon-calon penerima beasiswa LPDP gitu? Kalau pendampingan secara official setahu saya nggak ada. Pendampingan yang gini, kita mau masuk LPDP harus ada pendampingannya kayak bahasanya apa ya? Les ya. Bimbel itu nggak ada. Tapi khusus di Kabupaten Bekasi sendiri memang melakukan pendampingan dari BKPSDM. Makanya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi itu bersyukur karena pemerintahnya aware terhadap kebutuhan masyarakat pendidikan, terutama pendidikan kan, bagi orang-orang yang memang keterbatasan biaya. Ini kan sebagai pintu masuk yang bagus lah, pintu masuk yang terbaik lah. Ya
harusnya sih bisa dimanfaatkan dengan baik untuk Dengan baik. masyarakat Kabupaten Bekasi. Karena BKPSDM sudah mulai melakukan pendampingan, itu bisa dipersiapkan Dipersiapkan dan didampingi matang. sejak awal, dari mulai tips and trick gimana caranya administrasi biar bagus, bikin esainya biar bagus, terus tentang tes bakat scholastic, Iya. sama yang terakhir wawancara. Karena di Kabupaten Bekasi juga kan melakukan mock up interview. Oh, Jadi kita kayak ngelakuin simulasi ya. Jadi biar simulasi. nanti pada saat tes LPDP Nggak kaget. benerannya itu ya udah tenang lah. Udah tenang. Nggak yang gugup Nggak atau yang nervous gitu kan ya. Yang, Karena udah dilatih gitu ya ya. biasanya kan orang punya pengetahuan dan punya pengalaman. Tapi pada saat dia nervous kan semuanya bisa Blank. buyar kan, Ya, bisa oke. blank gitu kan. Nah makanya tujuan dari si pendampingan tersebut itu biar seperti ini loh simulasi biarpun mungkin kenyataannya mungkin bisa berbeda tapi nggak akan terlalu jauh lah perbedaan. Nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi yang penting dari Kabupaten Bekasi itu sudah mempersiapkan gitu loh Iya. pendampingnya gitu ya. Betul. Jadi siap sekali teman-teman yang mau ikutan bisa karena kita udah ada pendamping dari Kabupaten Bekasi Betul. gitu ya. Nah, pertanyaan yang menurut saya ini unik gitu ya dan ini saat ditunggu-tunggu mungkin. Pertanyaan sebelumnya di Kabupaten Bekasi sekarang kira-kira yang lagi LPDP berapa orang, Kang? Yang lagi melakukan studi itu setahu saya 5 orang. 5 orang gitu ya, dan mungkin Akang angkatan sebelumnya gitu. Iya, betul. Dan pertanyaannya adalah setelah lulus LPDP anak-anak ini diapakan? Dalam artian mungkin lebih ke apakah ada jabatan gitu kan? Ini kan berarti mereka tuh sudah sekolah tinggi gitu kan, sudah punya ilmu banyak gitu kan, dibawa ke sini ke daerah, diapakan, diberdayakannya seperti apa anak-anak? Nah kalau kita mengacu ke peraturan bupati, jadi ada di dasar hukum di Kabupaten Bekasi itu peraturan bupati nomor 16 tahun 2023. Itu tentang manajemen talenta khusus untuk ASN ya. Oke. Kita ngomong ASN dulu. Iya. Nah khusus untuk ASN itu di dalam Perbub itu secara ringkas saja saya bahas, itu ada tentang talenta box atau talenta kotak talenta. Nah di kotak talenta itu ada pembagiannya sampai 9 box. Coba sambil saya baca 9 box. Nah di 9 box tersebut, jadi di setiap box itu ada yang namanya, saya bacain yang 9 atau 9, 8, dan 7 ya. Itu kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi. Nah rekomendasinya apa nih di Perbub tersebut? Itu dipromosikan dan dipertahankan. Dipromosikan dan dipertahankan. Artinya sudah ada peta jalan nih bagi orang-orang atau ASN, khususnya ASN ya, yang sudah selesai tugas belajar, itu bisa dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Oke. Kalau dia masuk ke dalam kotak 9 nih, ada juga kotak 8, kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi. Iya. Itu dipertahankan dan masuk ke dalam kelompok rencana suksesi instansi. Jadi dia tetap masuk, bahasanya gini, dia tetap masuk sebagai calon dipromosikan tetapi ready letter. Jadi butuh pelatihan atau pendampingan lain. Nah, makanya dia disebutnya ready letter. Kalau yang tadi box 9 kan disebutnya ready now. Nah, ada juga yang box 7 itu kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah. Nah, salah satunya itu melalui tugas belajar juga nih. Jadi tugas belajar ini sendiri sebenarnya sudah masuk ke dalam box 7. Sudah masuk dalam box 7. Nah artinya kan kalau dia sudah melakukan tugas belajar, dia harusnya sudah berada di box 8 atau box 9 kan? Betul, Karena yang lebih tinggi. Tugas belajar sendiri saja sudah ada di box 7. Kenapa sih butuh tugas belajar? Jadi tugas belajar itu sendiri kan bagian dari kebutuhan organisasi untuk mengatasi masalah organisasi. Betul. Kan? Nah pada saat dia disekolahkan, artinya orang-orang ini itu adalah orang-orang pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Iya. Nah pada saat dia sudah masuk ke dalam box 7, dia sudah menyelesaikan pendidikannya, artinya dia minimal harusnya sudah masuk ke box 8 atau box 9. Nah makanya sih kalau harapan saya sih sebenarnya sesuai Perbub ini ya. Iya. Itu orang-orang yang memang ini kita tidak bicara terbatas pada LPDP ya, beasiswa apapun. Nah itu bisa diproyeksikan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Karena kita kalau melihat ke dalam misi LPDP itu sendiri adalah di sini disebutin prepare Indonesia's future leaders and professional through education funding. Jadinya kita LPDP ini mempersiapkan pemimpin Indonesia yang dia akan masa yang akan datang kan. Iya. Nah, makanya sesuai dengan Perbub ini, itu artinya orang-orang ini adalah orang-orang terpilih untuk
melaksanakan tugas tersebut, misi tersebut. Misi tersebut Nah, gitu ya. karena waktu itu saya di LPDP itu di wawancara tuh ditanya satu hal nih, Apa tuh Kang? akan jadi apa Anda di masa depan? Nah, kalau kita jawab misalkan saya tetap akan jadi staff, ya buat apa saya menyekolahkan kamu kalau saya Jauh-jauh. masih tetap jadi staff gitu kan? Oke, benar. Karena kalian ini punya potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar untuk daerah kalian, seperti itu sih. Oke, jadi memang sudah ada aturannya gitu ya, sesuai dengan tadi karena targetnya memang yang di LPDP kan yang mendapat beasiswa ini gitu kan, membawa perubahan ke daerahnya Iya, betul gitu ya. sekali. Nah, khususnya tadi saya mau jelasin satu hal tadi kan masih ASN tuh. Iya. Dan non ASN. Nah, khusus untuk non ASN sendiri sih tata jalannya kalau tidak salah tuh dijadikan sebagai tenaga ahli di dalam SKPD terkait sesuai dengan kompetensi dia untuk menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan waktu itu di SI. Oke. Atau misalkan sesuai dengan prioritas daerah tersebut yang ingin diselesaikan. Jadi memang dipersiapkan untuk hal seperti itu gitu ya. Betul. Dimulai dari ASN ataupun non ASN ya gitu Memang sudah kan. ada peta jalannya Iya, sebenarnya. sudah ada diarahkan ya sudah ada Iya. gitu ya. Bukannya setelah lulus ya udah jadi itu lagi aja gitu Ya, kan di posisi semula gitu karena ya. kan kalau kita mengacu ke cita-cita adanya dasar hukum tersebut pasti kan ingin memberikan kesempatan untuk para ASN di Kabupaten Bekasi itu untuk memberikan kontribusi yang nyata untuk Iya. daerah tersebut kan. Jadi kenapa mereka harus tugas belajar tinggi-tinggi bahkan sampai ke luar negeri? Kalau saya sih menyarankan ambil luar negeri deh Oke. supaya mempunyai pengalaman yang baru lah. Iya. Kalau memang bisa di luar negeri kenapa enggak gitu kan. Nah, jadi kata jalannya udah ada, kenapa pemerintah itu membuat dasar hukum tersebut? Itu cita-citanya ya memang harusnya sih mempersiapkan orang-orang ASN ini untuk bisa menempati posisi-posisi tertentu untuk bisa melakukan kontribusi yang nyata untuk Kabupaten Bekasi. Terutama untuk Kabupaten Bekasi. Oke, cukup dalam ya pesannya gitu ya. Mungkin bisa menjadi semangat untuk teman-teman semua gitu ya, mau yang ASN gitu ataupun tidak karena memang sama-sama untuk dipersiapkan membangun daerahnya gitu ya. Betul. Nah, Kang mungkin karena kita udah banyak gitu ya, boleh satu pesan Kang untuk anak-anak muda ataupun teman-teman ASN kita gitu ya yang ingin lolos beasiswa LPDP. Boleh kasih semangat atau lainnya sebagai penutup gitu Kang. Kalau penutup dari saya tadi, saya mau bahas tentang sedikit preparation. Jadi sebelum melakukan tes LPDP, itu Anda harus meriset dulu kampus dan jurusan yang ingin Anda tuju dan masalah yang ingin Anda selesaikan. Setelah tersebut, baru Anda juga mempersiapkan tes TOEFL. Ini paling penting nih. Penting ya. Iya. Kadang-kadang orang tes TOEFL tuh mendekati tes baru tes. Harusnya kan kita jauh-jauh hari, kalaupun kita misalkan nilainya belum mencapai, kita kan masih punya kesempatan untuk menutupi kekurangan tersebut kan. Kita kan nggak bisa dalam sebulan kita dari misalkan tes TOEFL yang 450 jadi 500 kan itu agak sulit ya. Nah, makanya itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Esai dan tes TOEFL, kemampuan bahasa, terutama orang-orang yang mau kuliah di luar negeri. Betul. Karena pada saat nanti tes wawancara itu juga bisa dites dalam bahasa Inggris full. Oke. Makanya kita juga harus mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Kadang-kadang orang tertulisnya bagus tapi pada saat diwawancara gagap karena kita belum bisa terbiasa untuk berbicara dalam bahasa Inggris kan. Nah, ini yang paling penting nih, dua ini nih. Saran dari saya itu persiapkan esai dan kemampuan bahasa. Karena itu sebagai salah satu syarat penting untuk bisa kita mendaftar LPDP. Nah, terus kalau saya tuh nggak pernah bosan nih untuk ngasih pesan tuh, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Karena kita adalah bagian-bagian dan generasi yang akan mengubah Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045. Oke, baik. Penutupnya jangan lelah untuk mencintai Indonesia gitu ya Kang ya, karena sesuai dengan visi kita untuk Indonesia Emas 2045 gitu ya. Kang Yuda, terima kasih buat hari ini gitu ya. Banyak banget motivasi yang kita dapat tentang LPDP dan lain sebagainya gitu kan. Khususnya tadi kita juga sedikit ingin mempertanyakan juga lebih mungkin fokus ya gitu ya untuk hak-hak penerima LPDP ini dapat lebih diperdayakan dalam artian untuk berkontribusi lebih di daerahnya gitu ya. Baik, mungkin itu aja teman-teman. Sehat selalu buat Kang Yuda, semangat selalu gitu ya. Juga teman-teman jangan lupa untuk selalu mencintai Indonesia. Mungkin sekian podcast hari ini dan sampai jumpa untuk podcast selanjutnya. Dadah.